Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Syahrial MPD, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal penelitian ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi proposal penelitian saya yang berjudul yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi pengolahan data untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 050628 Tanjung Langkat tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alisan Rini Surbakti dengan NIM 12231111047. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya ini yaitu di era teknologi saat ini, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, kenapa saya ingin memilih mata pelajaran matematika? Dikarenakan seperti yang kita tahu, mata pelajaran matematika ini kan sangat sangat uh, kurang diminati oleh siswa dikarenakan materi-materi yang sangat sulit, apalagi dengan metode pengajaran guru yang masih monoton atau kurang mempraktekkan teknologi pelajaran media-media pelajaran pengajaran teknologi dalam kelasnya, pasti siswa tersebut semakin jenuh dalam mempelajari matematika. Jadi saya ingin memilih mata pelajaran matematika. Nah, hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 050628 Tanjung Langkat pada materi pengolahan data ini dikatakan masih rendah, dengan 54% siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android Studio pada materi pengolahan data diharapkan dapat menarik minat siswa, meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran, dan akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu Android Studio dan apa bedanya Android dengan Studio, dan juga dalam penelitian saya ini apa yang telah saya kembangkan. Nah, jadi Android Studio itu adalah sebuah platform yang dikembangkan secara resmi oleh Google untuk sistem operasi Android. Ini adalah IDE atau Integrated Development Environment yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi Android. Android Studio dibangun berdasarkan perangkat lunak dan memudahkan proses pengembangan aplikasi Android dengan menyediakan berbagai fitur seperti interaksi dengan pengguna, tampilan grafik, animasi, dan suara. Dalam konteks penelitian ini, Android Studio digunakan sebagai alat untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android. Nah, bedanya Android dengan Studio itu, Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Android menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi dan dikembangkan oleh Google. Nah, sedangkan Android Studio itu adalah alat pengembangannya yang digunakan oleh pengguna untuk membuat aplikasi yang berjalan di sistem operasi Android. Jadi, bedanya itu adalah Android adalah sistem operasinya, sedangkan Android Studio adalah alat untuk membuat aplikasi yang berjalan di sistem operasi tersebut. Jadi, istilahnya Android itu adalah seperti smartphone atau handphone kita, sedangkan Android Studio itu adalah eh, alat untuk membuat aplikasi yang berada di dalam HP tersebut. Nah, jadi apa yang telah saya kembangkan itu adalah penelitian saya ini mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi pengolahan data untuk siswa kelas 4 di SD tersebut. Media pembelajaran ini dirancang menggunakan Android Studio dan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada materi pengolahan data yang meliputi pengumpulan data, penyajian, dan dalam bentuk tabel dan diagram, serta menafsirkan data. Media saya ini diharapkan dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Next. Nah, adapun rumusan masalah saya itu ada dua, yaitu bagaimana praktikalitas validitas kelayaan media pembelajaran interaktif berbasis Android Studio pada materi pengolahan data. Nah, ini dapat berupa kemudahan implementasi, bagaimana media tersebut mudah nggak diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Media saya ini harus juga dapat diakses dengan mudah dan tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar. Yang ketiga, yaitu kemudahan pemeliharaan.
Medianya ini juga harus mudah diperbarui dan juga dapat dipelihara dengan baik. Dan terakhir, keterjaminan keamanan. Media pembelajarannya juga harus aman dari ancaman keamanan dan tidak membahayakan pengguna, baik guru maupun peserta didik di dalam kelas. Nah, yang kedua yaitu bagaimana efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis Android Studio pada materi pengolahan data. Ini dapat berupa pertama, peningkatan hasil belajar. Medianya harus juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam kelas, dan harus dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, juga medianya harus dapat menghemat waktu pembelajaran secara efisien. Next. Nah, adapun tujuan penelitian saya ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui praktikalitas media pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran dan juga mengetahui efektivitas media pembelajaran tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas SD, di kelas 4 SD tersebut. Next. Nah, adapun metode penelitian saya menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan Tiaga Rajan 4D yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian. Nah, dalam tahap ini kita dapat menganalisis kebutuhan dan masalah pembelajaran. Dapat dilihat di SD Negeri 050628 Tanjung Langkat, guru kelas 4 biasanya menggunakan materi pembelajaran satu arah atau non-interaktif. Materi pembelajaran belum berbasis teknologi dan belum mengikuti kemajuan zaman. Menurut penelitian saya ini, media pembelajaran dapat mengunggah minat siswa dengan memasukkan unsur multimedia yang mudah diakses oleh mereka. Dengan penggunaan Android Studio, guru dapat membuat materi pembelajaran berbasis aplikasi mobile yang dapat diunduh siswa melalui link bersama. Dan ada pun tahap yang kedua yaitu desain atau perancangan. Di sini yaitu tahap proses perancangan produk, di mana kita udah mulai merancang mulai merancang produk yaitu berupa media pembelajaran interaktif berbasis Android Studio. Nah, tahap selanjutnya yaitu development atau pengembangan. Ini dapat mengembangkan produk media pembelajaran seperti di dalam itu ada judul, pedoman pembelajaran, tujuan, kasus, konsep-konsepnya, permainan edukatif, latihan, dan konten lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, semuanya disertakan dalam produk media pembelajaran ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu disseminate atau implementasi. Di dalam tahap ini, kita dapat menguji dan menyebarluaskan media pembelajaran. Atau kita implementasikan media pembelajaran ini tadi di dalam kelas. Nah, hasil akhir dari penelitian ini adalah alat pembelajaran interaktif berbasis Android Studio yang menjadikan pendidikan matematika lebih praktis dan mudah digunakan baik bagi guru maupun peserta didik. Dan uji coba kelayakannya juga telah selesai. Jika uji coba kelayakannya telah selesai, dilanjutkan dengan revisi yang melibatkan validasi ahli desain dan teknologi, ahli materi, praktikalitas media, dan keefektivitasnya. Dan juga data saya ini dikumpulkan melalui observasi Nah, observasinya ini sebelum dan sesudah penelitian, dan juga wawancara dengan guru dan siswa kelas 4 di sekolah tersebut. Angket diberikan kepada guru dan siswa, dan tes diberikan pada siswa kelas 4 untuk menilai keefektivitas media tersebut digunakan di dalam kelas. Kemudian dianalisislah secara kualitatif dan kuantitatif untuk menilai praktikalitas dan keefektivitas medianya. Dan adapun subjek dan objek penelitian ini yaitu subjeknya yaitu siswa SD kelas 4 di SD tersebut, serta yang terdiri dari 35 orang siswa, sedangkan objeknya ini yaitu media pembelajaran interaktif berbasis Android Studio pada materi pengolahan data. Jadi subjeknya itu adalah siswa di kelas 4 di SD tersebut, sedangkan objeknya yaitu media pembelajaran interaktif berbasis Android. Next. Nah, di sini dapat kita lihat adalah bagan kerangka berpikir.
bagian kerangka berpikir atau alur penelitian yang akan saya lakukan. Pertama-tama kita harus analisis masalahnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah dapat masalahnya, yaitu ada tiga. Yang pertama, hasil belajar matematika siswa kelas 4 masih banyak yang belum melampaui KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Android Studio pada pelajaran matematika masih belum diterapkan di sekolah tersebut. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru dalam merancang dan membuat media pembelajaran berbasis IT. Nah, jika sudah dapat masalah tadi, barulah kita dapat solusinya. Solusinya yaitu dengan cara mengembangkan media pembelajaran interaktif pada materi pengolahan data di kelas 4 SD Negeri 050628 Tanjung Langkat. Sudah dapat solusinya, barulah kita mulai merancang atau pengembangan media pembelajarannya dengan cara merancang konten materi melalui Microsoft Word, mendesain bentuk visualnya, serta membuat media pembelajaran interaktifnya dengan Android Studio. Nah, setelah jadi medianya, barulah kita uji coba ke validasi media ataupun validasi materi, serta kita implementasikanlah ke peserta didik di sekolah tersebut. Nah, setelah kita uji coba, barulah di sini kita tahu kelebihan dan kekurangan dari media yang kita buat tadi. Nah, setelah kita mengetahuinya, baru tahap terakhir yaitu kita revisi media pembelajaran interaktif tadi berdasarkan kelebihan dan kekurangan di tahap uji coba tadi. Next. Baik, sekian pemaparan hasil revisi proposal penelitian saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.